Selamat pagi semuanya, kembali bertemu dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi maritim. Bangsa Indonesia pernah memiliki sejarah menjadi negara atau menjadi kerajaan maritim terbesar di dunia pada saat itu. Siapa kerajaannya pada saat itu? Kerajaan Sriwijaya. Dengan berbekal pengalaman masa lampau, bangsa Indonesia yang begitu luas wilayah lautnya menjadikan bangsa Indonesia pada saat ini menjadi potensial untuk mengembangkan ekonomi maritim. Apa itu ekonomi maritim? Bersama Pak Didik, belajar IPS mudah dipahami dan dimengerti. Tonton video berikut ini. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan transportasi laut, pembuatan galangan kapal, pelayanan niaga, pembangunan pelabuhan, dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pantai, pesisir, dan laut seperti penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan garam. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia antara lain: 1. Potensi wilayah laut Indonesia yang sangat luas, karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. 2/3 wilayah Indonesia adalah berupa perairan dan 1/3-nya berupa daratan. 2. Potensi kekayaan sumber daya laut yang begitu besar dan beragam. 3. Potensi masyarakat bahari atau memiliki budaya masyarakat bahari. Potensi wilayah laut Indonesia terdiri dari: 1. Batas laut teritorial. 2. Batas laut landas kontinen. 3. Batas laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. 1. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis pantai pulau paling luar sejauh 12 mil laut ke arah laut lepas. Indonesia memiliki hak penuh wilayah ini. 2. Batas landas kontinen adalah wilayah laut kelanjutan dari suatu kontinen atau benua yang terletak 200 mil dari garis dasar dan memiliki batas vertikal pada kedalaman 150 meter dari permukaan air pada saat surut. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah batas yang ditarik 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Indonesia memiliki hak penuh memanfaatkan sumber daya alam yang dikandung di dalamnya. Potensi kekayaan laut yang besar dan beragam terdiri dari: 1. Sumber daya kelautan terbarukan berupa perikanan laut, perikanan air payau, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi. 2. Sumber daya alam laut yang tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, timah, biji besi, bauksit, dan mineral lainnya. 3. Energi kelautan seperti
energi pasang surut, energi gelombang, energi angin, dan konversi energi termal lautan. 4. Jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, sumber keragaman hayati, dan plasma nutfah. Potensi budaya masyarakat bahari seperti 1. Masyarakat pantai pada umumnya menggantungkan mata pencahariannya dari eksploitasi laut, seperti sebagai nelayan, penambak garam. 2. Masyarakat pandai membuat perahu, jaring, kail, dan keterampilan berenang dalam jarak jauh. 3. Masyarakat maritim biasanya mempunyai sifat keterbukaan dalam menerima unsur-unsur dari luar atau unsur-unsur budaya dari luar. 4. Masyarakat atau masih banyak dari penduduk pantai yang secara religi mempercayai dan memberi penghormatan kepada roh nenek moyang mereka, seperti adanya tradisi larung. 5. Masyarakat pantai suka melakukan interaksi sosial dengan masyarakat luar, dengan penduduk pantai lainnya maupun masyarakat pedalaman. Program ekonomi maritim Indonesia. 1. Mandiri. 2. Maju. 3. Kuat. 4. Untuk kepentingan nasional. Mandiri berarti bangsa Indonesia diharapkan dapat mengandalkan kemampuan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Maju artinya dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan itu dengan sumber daya manusia yang kompeten dan dengan ilmu pengetahuan teknologi yang inovatif dan bernilai tambah. Kuat berarti memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menumbuhkan kawasan budaya bahari. 4. Berbasis kepentingan nasional. Maksudnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana upaya mengembangkan ekonomi maritim? Pertama, menyelesaikan wilayah kelautan. Misalkan menyelesaikan batas-batas wilayah, misalnya dengan negara tetangga. 2. Membangun kekuatan pertahanan maritim. 3. Mengaktifkan penangkapan ikan dan mengelola nelayan. 4. Membangun pelabuhan perikanan. 5. Meningkatkan industri perkapalan. 6. Mengelola sumber daya minyak dan gas serta mineral. 7. Memberantas penangkapan ikan ilegal. 8. Meningkatkan pariwisata bahari. Untuk tujuan ekonomi maritim antara lain: 1. Untuk menyejahterakan masyarakat. 2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 3. Menjadikan ekonomi maritim sebagai landasan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu kedaulatan bangsa. Demikian
penjelasan materi tentang ekonomi maritim Indonesia.